apa kabar? Senang sekali The Invitation dapat hadir kembali di hadapan Anda untuk menyuguhkan beberapa informasi menarik seputar beberapa acara yang pastinya dapat menginspirasi viewers di rumah. Apa saja acaranya? Berikut The Invitation hari ini untuk Anda. Diselenggarakan untuk yang ke-13 kalinya. Tahun ini, event tahunan Jakarta Fashion and Food Festival menggelar acara bertajuk Kain Negeri Indonesia Barat, di mana pada kesempatan kali ini, event tersebut menghadirkan special show yang tentunya mengangkat kekayaan wastra Nusantara. Berlokasi di salah satu ballroom ternama di bilangan Jakarta Utara, acara tersebut digelar dengan meriah. Selalu konsisten dalam mengangkat kekayaan wastra melalui peragaan busana milik para desainer ternama Indonesia. Dan tentunya juga selalu berusaha untuk terus mendorong kemajuan industri fashion di Indonesia. Menampilkan fashion show koleksi terbaru para desainer Indonesia, di mana setiap desainer menampilkan jenis kain dari Indonesia bagian barat yang pastinya berbeda dengan yang lainnya. Penasaran? Berikut inspirasi tampilan koleksi para desainer Kain Negeri Indonesia Barat. Acara peragaan busana dibuka oleh penampilan fashion show milik Chosi Latu, mengangkat tema Poise of Minangkabau. Desainer yang memiliki signature style sophisticated, clean, dan elegant ini menampilkan koleksi bernuansa high fashion menggunakan kain khas Minangkabau yang dapat dikenakan kapan saja. Pada kesempatan kali ini koleksi saya menggunakan bahan songket dari Sumatera Barat atau yang lebih dikenal dengan songket Padang. Dalam koleksi kali ini saya berusaha untuk memaksimalkan penggunaan kain songket itu sendiri dalam keseluruhan set busana yang saya tampilkan. Jadi saya sesedikit mungkin memakai bahan tambahan. Kemudian samping itu saya ingin memperlihatkan bahwa songket kali ini yang tampil dalam busana-busana koktail dan malam adalah terbuat dari bahan songket yang tidak kalah sebenarnya dengan bahan-bahan berkualitas dari negara-negara penghasil bahan di dunia yang terkenal sebagai pusat mode, misalnya dari Perancis dan dari Italia, di mana bahan-bahan songket ini dapat tampil sejajar menjadi bagian dari busana masa kini sesuai dengan fashion yang berlaku dan tren masa kini. Menggunakan bahan tradisional Indonesia bagian barat dalam busananya, hal tersebut juga membuat dirinya merasa untuk semakin peduli dalam mengembangkan juga memperkenalkan kepada masyarakat jenis bahan-bahan di berbagai daerah terpencil. Karena kami merencanakan bahwa dengan mempersempit ruang lingkup pemilihan bahan, mungkin ada daerah-daerah yang ada bahan-bahannya selama ini tidak atau kurang mendapat perhatian, bisa lebih mendapat perhatian lagi dari kami para perancang busana. Nextnya mungkin kami akan mengambil tema Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, dan seterusnya. Didi Budiarjo mengangkat keindahan kain dari Jawa Timur yang diaplikasikan dengan kain tenun gedok khas Tuban, serta dikombinasikan dengan bahan denim, membuat busana yang ditampilkan terlihat modern dalam koleksinya kali ini. Penggunaan bahan kain gedok sendiri merupakan bahan yang spesial, karena proses pembuatannya yang tidak sebentar. Inspirasinya, saya mengangkat kain gedok Tuban, di mana ini merupakan kain yang istimewa, karena ini adalah wastra Nusantara yang ditenun dahulu kemudian dibatik. Tidak semua daerah mempunyai kain seperti itu. Biasanya batik saja atau tenun saja. Dan kain ini merupakan asal dari opa saya. Saya ingin mengangkat karena kain ini mulai dilupakan oleh generasi muda. Mengangkat kain jumputan pelangi Palembang yang diaplikasikan dalam mode bohemian yang menjadi ciri khasnya, serta nuansa etnik yang terinspirasi dari budaya suku Mentawai, membawa mode busana milik Gia Panggabean tampil stylish dan modern, menggunakan detail pernik kerang dan motif tribal, semakin menambah sentuhan fashion masa kini. Temanya pelangi Nusantara, pelangi Palembang, dimix dengan unsur-unsur pelangi lainnya.
karena memang kita mengenal kain pelangi adalah salah satu kain tertua di Indonesia. Cara pembuatannya dengan diikat celup sebelum ada batik dan tenun dan lain-lainnya. Jadi ini yang paling mudah, yaitu dicelup-celup, diikat itu pelangi, dan pelangi warna-warni. Artinya pelangi adalah harapan. Jadi harapan saya adalah melalui JF3 Kain Untuk Negeri ini agar kain Indonesia makin dicintai dan dikenal. Berikutnya adalah penampilan busana dari desainer yang terkenal dengan kemegahan gaun pengantinnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Hian Chen. Dalam acara tersebut, turut serta dalam acara dengan menampilkan hasil rancangannya bertemakan ethnicology, yang terinspirasi dari perkawinan budaya Indonesia dan Korea, di mana sangat terlihat sekali sentuhan modern serta glamour. Selain itu, material yang digunakannya dalam busana kali ini adalah kain tenun Baduy dan Garut, yang dilengkapi dengan warna-warna pastel lembut, serta cutting ala tradisional Korea berbalut nuansa modern. Tema kali ini aku ngeluarin buat JF3 dari anggota salah satu ini. Temanya itu etnikologi, jadi campuran bahan etnik itu sendiri ya, yang aku angkat dari bahan itu sendiri ya tenun dari Baduy. Baduy itu terbagi dari dua, antara Baduy dalam sama Baduy luar. Yang aku ambil itu Baduy bagian luar. Kalau Baduy luar itu boleh tenun warna-warni, kalau Baduy warna itu nggak boleh, cuman hitam putih. Jadi makanya tadi koleksi aku lebih warna-warni. Viewers memulai karirnya sejak tahun 1981. Membuat Yuscirwan Yunas atau yang lebih dikenal dengan Itang Yunas telah memenangkan berbagai lomba perancang busana. Dan pada kesempatannya kali ini, Itang Yunas menampilkan keindahan kain tenun Troso asal Jepara dalam koleksi terbarunya. Saya mengambil tema alias adalah perpaduan dari segala aspek. Jadi saya bekerja sama dengan pabrik tenun yang ada di Jepara, tapi juga saya memadukan dengan unsur-unsur embroidery yang ada di Tasik. Sedangkan looknya itu sendiri saya mengambil satu look di mana kita bisa melihat bahwa ibu-ibu bakul jamu kan suka melilitkan kainnya di bagian depan. Nah, ini yang menjadi inspirasi buat saya. Jadi saya mengambil garis merahnya itu adalah alliance, yaitu perpaduan. Jadi tenun yang dibuat kali ini memang berbeda dari tenun-tenun yang sebelumnya. Karena tenun yang saya angkat ini adalah waktu ditenun baru diwarnai. Jadi bukan seperti dicelup dulu benangnya baru ditenun atau diikat baru ditenun. Ini enggak, ditenun tetap dengan warna putih, baru habis itu disemprot dengan warna-warna. Jadi ada sesuatu yang baru, bukan hanya baru tetapi memberikan kemudahan untuk kita percepat barang itu menjadi barang siap pakai. Nah, tapi ada satu hal yang memang agak sulit, yaitu antara garis sama garis kedua, ketiga, keempat itu memang berbeda semua. Terus itu tergantung dari moodnya yang menyemprot itu seperti apa. Tapi setelah saya coba memotongnya, memadukannya, mencoba merapatkan antara garis dengan garis, saya mendapatkan garis yang beda lagi di dalam looknya. Jadi ada garis menumpuk, ada garis serong, ada garis circle, sesuatu lagi yang saya dapatkan dalam pola patronnya seperti itu. Selanjutnya, penampilan busana milik desainer Indonesia yang hadir dengan serangkaian koleksi ready to wear, Prio Octaviano. Dalam kesempatan kali ini, ia mengangkat tema kain lurik arik yang berasal dari daerah Jawa, menghadirkan beberapa gaya, mulai dari kemeja yang dipadu-padankan dengan celana sarung, celana pipa lurus dengan blouse asimetris, hingga oversized dress. Tema saya kali ini untuk JF3 openingnya yaitu tema lurik arik, yaitu inspirasi dari kain lurik dari kota kelahiran saya, Kediri, Jawa Timur. Jadi lebih bersifat gaya urban, modern, dan kontemporer. Saya memainkan dari teknik cutting, dari perpaduan garis diagonal, garis simetris, jadi membuat sesuatu yang berurban, sifat modern, etnik. Dari pagelaran fashion show di hari pertama ditutup oleh desainer Yogi Pratama.
bekerja sama dengan Dekra Nasda Lebak. Kali ini, desainer lulusan Esmod Paris tersebut mengangkat kain suku Baduy untuk koleksinya yang bertajuk Indigo. Bernuansa elegan, bernafas tegas, terlihat dari busana-busana yang ditampilkan. Hal tersebut tercermin pada bingkai gaya evening gown dan cocktail dress yang berdaya pakai tinggi. Tidak ketinggalan, permainan detail pun membungkus koleksinya sehingga tampil lebih prima. Mulai dari aplikasi shoulder pad, barisan kristal berpalet senada dalam dekorasi geometrikal yang modern, sehingga tercipta elemen fashion yang glamour dan stylish. Temanya itu indigo, saya menggunakan banyak varian warna biru agar terlihat lebih modern. Intinya tuh saya ingin membuat variasi busana-busana untuk wanita Indonesia yang jauh lebih modern tapi menggunakan kain-kain dari Indonesia. Pagelaran fashion show tersebut pun mendapatkan komentar yang beragam dari para tamu yang datang. Dan tentunya para pecinta fashion, khususnya perkembangan fashion dari tiap-tiap desainer tersebut. Menurut aku ini something yang buat aku lumayan new, soalnya biasanya kan aku pergi ke acara kultur Cheongsam, kultur baju pesta. Begitu hari ini kan mereka mengangkat karya kain Indonesia. Jadi gimana caranya mereka mengaplikasikan kain Indonesia ke style modern mereka. Masing-masing desainer itu seru banget menurut aku. Koleksinya sangat bagus ya, kalau misalnya dari saya lihat, dan kebetulan saya sangat suka dengan yang punya Hyuncheon dan punya Didi Budiarto kebetulan ya. Hari ini melihat koleksinya Yogi Pratama dan koleksi tenun bagus sekali dan memang membawa harum nama Indonesia ya. Ternyata bahan-bahan tenun itu bisa didesain dengan bagus banget dan dengan detail dan bisa membawa gaun yang bagus sekali. Viewers dikenal dengan desain busana gaun pengantin yang menawan. Hyuncheon di tahun 2016 ini menampilkan puluhan gaun dalam konsep haute couture dengan tema Chateau Fleur. Terdiri atas 59 busana, di mana busana tersebut dipamerkan atas dua bagian. Bagian pertama dalam pagelaran fashion show menampilkan busana bernuansa gelap untuk mewakili sisi gelap manusia. Siluet yang ditampilkan pun tidak begitu rumit, namun tetap memberikan kesan mendalam. Dari temanya itu Chateau Fleur, menceritakan kastil bunga. Jadi di mana wanita itu melambangkan sebuah bunga. Jadi dari bunga yang bisa dari sisi jahat dan sisi baik. Jadi ada dua side di dalam koleksi aku ini. Dari segi dari warna melambangkan kejahatan dan kebaikan. Jadi detail juga. Pada sesi kedua, busana yang ditampilkan adalah busana berwarna terang yang menandakan kebaikan. Sisi kebaikan manusia diwakili oleh palet-palet terang seperti putih, biru, pastel, krim, serta keemasan. Warna-warna tersebut diterapkan dalam model busana gaun panjang yang dilengkapi jubah maupun aksesoris yang didesain langsung oleh Rinaldi Ayunardi, sehingga semakin menambah kesan megah dari tiap busana yang ditampilkan. Ya, malam ini saya lihat ya kita bekerja dengan baik ya, bekerja sama dengan baik hingga menghasilkan apa yang kita harapkan. Ya mungkin kalau ada kekurangan atau gimana ya semua ada, ya kan nggak mungkin semua sempurna. Jadi ya kita berusaha yang terbaik aja. Acara fashion show tersebut pun mengundang banyak perhatian tamu yang hadir. Di antaranya adalah para selebritis yang selalu setia mengenakan busana hasil ciptaan dari Hyuncheon. Setahu aku dia tuh selalu desainnya dia yang aku tahu pertama feminim gitu kan. Kemarin tuh yang bunga-bunga di mana-mana gitu kan. Dan kali ini aku belum tahu sih bocorannya seperti apa. Cuman temanya juga fairy tale gitu kan. Ada lambang rose di undangannya. Kemudian pas aku disuruh pakai bajunya dia, aku bilang, oh yes, aku bilang boleh pilih ya, boleh dong. Makanya aku kemarin sempat ke butiknya Hyuncheon untuk memilih-milih baju. Aku suka sih ya desainnya karena memang dia lebih ke modern gitu loh. Dan
apa yang kita ingini gitu selalu dibuat Ian tuh sesuai dengan apa yang customer mau gitu loh. Cuttingnya juga enak banget gitu loh. Makanya dari dulu, udah sejak 10 tahun yang lalu selalu kalau misalnya mau buat pesta ke Ian gitu. Saya sudah mengenal Hian cukup lama dan ini adalah kedua kalinya saya menonton show Hian, show tunggalnya. Yang pertama waktu itu beberapa tahun yang lalu dan menurut saya di show-nya kali ini Hian melakukan banyak sekali terobosan baru gitu. Jadi sepertinya Hian ingin men-challenge diri sendiri gitu untuk melakukan banyak sekali perkembangan dan pengembangan dalam karyanya dia. Jadi Hian tuh terkenal dengan pribadi yang sangat romansa gitu. Jadi seperti koleksi yang saya pakai ini nih dari koleksi Hian yang lalu gitu. Jadi bener-bener romance, terus sweet gitu. Tapi di koleksinya yang kali ini lebih ada kesan strongnya, lebih ada kesan misteriusnya. Jadi dari desainnya segala macam masih tetap dalam line romance tapi lebih structured gitu. Viewers, 20 tahun sudah sang desainer aksesoris ternama Rinaldi Aprayudi berkarir dalam dunia peragaan busana. Eksistensinya dalam dunia fashion selama 20 tahun lamanya itu ia rayakan dengan menggelar pameran aksesoris bertajuk 20 Years Rinaldi Ayunardi di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Memang hari ini adalah tepat di mana perayaan 20 tahun saya berkarya. Jadi di sini saya memamerkan beberapa karya yang saya sudah pernah karyakan selama 20 tahun. Jadi saya menggunakan yang penting adalah tahun 96 di mana saya memulai karir saya dengan eksperimen sesuatu yang sangat simpel, sesuatu yang dengan kerjaan yang dari knowledge yang saya tidak ada mengenai fashion atau teknik. Jadi ya itulah yang paling penting buat saya, masih memperkenalkan bahwa Rinaldi itu adalah hal yang wow dari simpel itu yang ada. Terdapat puluhan aksesoris yang dipamerkan, di mana aksesoris tersebut mewakili perjalanan dirinya dalam berkarir, yang dikemas dalam dekorasi tentunya modern dan futuristik. Kalau yang di sini kita lihat di depan ini adalah show image. Show image ini adalah boleh bilang saya tidak menggunakan model, tapi menggunakan patung mannequin ya. Di sini adalah head service yang sudah saya pernah kerjakan, yang saya pernah keluarkan. Saya tampilkan 10 yang di luar. Dari dalam lebih dari 30 pieces di mana saya berkarya di tahun 96. Pameran aksesoris yang digelar pun banyak mengundang perhatian baik dari para tamu maupun para pengunjung yang datang. Berikut diantaranya. Salah satu desainer aksesoris yang luar biasa menurut saya dan besok baru dibuka untuk umum. Jadi saya excited banget dan tadi masuk ke dalam lihat-lihat koleksinya, ada tahun-tahunnya, ada banyak yang bergerak. Saya baru pertama kali melihat, jadi saya agak norak kali ya, tapi luar biasa, a work of art yang luar biasa pokoknya. Dia berkarya sudah 20 tahun dan ini kayak exhibitionnya, pameran dari karya-karya dia gitu. Aku memang kenal dengan Mas Rinaldi ini udah lama, udah mungkin 10 tahun dari awal aku modeling. Jadi sekarang udah temenan, aku sekarang datang untuk support acaranya. Rinaldi ini selalu menampilkan hal-hal baru di tiap tahunnya dan tahun ini dia kayak ada modern electric gitu. Jadi bisa dilihat kalau dari sini memang benar-benar modern tapi tetap elegan, terus nggak kehilangan dengan kepribadiannya Mas Yung Yung sendiri gitu. Dan saya selalu mengagumi karya-karya dia dari dulu banget, dari awal. Saya udah ngelihat perkembangannya luar biasa banget. Yang saya dengar sekarang adalah aksesorisnya sudah digunakan oleh artis-artis internasional dari Jepang, dari Singapura, dari Hong Kong. Mereka udah pakai karya-karyanya dari Rinaldi ini. Hari ini dia akan menunjukkan karya-karyanya selama sekian puluh tahun yang sudah dia buat gitu. Dan saya penasaran banget karena abis kita
melihat apa yang di display di luar, kita akan masuk ke dalam dan kita lihat karya-karya dia yang lain lagi. Acara tersebut pun dimeriahkan oleh beberapa selebriti yang tampil untuk membuat atmosfer acara semakin meriah. Well viewers, berikut beberapa sajian informasi yang dapat The Invitation sajikan. Jangan lewatkan untuk selalu setia menyaksikan The Invitation selanjutnya. Bye-bye!